Dan dokter, perawat rumah sakit pun pakai APD lengkap kan. Karena emang takut si pasien ini kan ada riwayat dari Malaysia. Dan itu dokternya mengkaji si pasiennya ini, Bu, Ibu keluhannya apa? Dokter, katanya, saya itu nggak ada keluhan, katanya. Saya itu nggak ada keluhan, cuman saya itu sakit gigi. Oke, gimana kabarnya? Lama banget kita nggak ketemu ya. Oh iya. Gue kapan ya terakhir balik ke Serang ya? Udah lama banget ya. Kayak 2 tahunan ya? Enggak lah. Kita terakhir ketemu kan di Bandung kan? Iya, terakhir ketemu di Bandung. Tapi terakhir gue balik ke Serang itu Lebaran tahun kemarin kayaknya. Iya. Tapi nggak sempat ketemu. Iya, nggak sempat Karena ketemu. lo balik lagi kan? Cuma bentar. Ya, dari situ, sempat ketemu. Ya, yang kita ngobrol sampai subuh itu loh. Oh iya Subuh kan. di rumah Diki ya? Cuma besoknya gue langsung ke Bogor karena gue di Bogor kalau nggak salah ya. Nah terakhir ke Serang itu ya. Ya gara-gara COVID jadi nggak bisa balik lagi ya. Oke. Gimana? Lo sehat? Alhamdulillah sehat. Ya. Dirimu gimana? Ya gue sehat banget sih karena nggak kemana-mana gitu ya. Ikutin anjurannya pemerintah gitu. Cuma kalaupun gue ke Serang kayaknya gue nggak mau ketemu sama lo deh. Karena lo tuh paling rawan gitu. Maksudnya, lu turun ke lapangan kan, maksudnya menangani langsung kan, yang mungkin orang-orang yang punya gejala kan, kayak gitu. Nah, kan biasanya lu turun tuh, ya maksudnya di waktu-waktu normal ya selain pandemi juga lu kan turun. Nah, tapi kalau misalnya apa sih yang berubah gitu setelah adanya pandemi ini sama sebelumnya ketika memang belum ada corona ini gitu? Yang berubah, yang lo alamin gitu dari sisi pekerjaan? Banyak ya, sebenarnya banyak perubahannya. Yang pertama tuh dari segi biasanya kan kita ya kumpul-kumpul apa gitu kan, terus biasanya kita makan bareng. Ini kan sekarang sudah dibatasin ya, maksudnya jaga jarak gitu kan. Terus juga ya intinya apa ya namanya ya, nggak se-have fun dulu lah. Jadi nggak bebas ya, jaga jarak ya. Ya walaupun sebenarnya dalam kondisi normal pun nggak ada yang deket sama lo sebetulnya kan. Cuma jadi sekarang malah makin susah gitu kalau mau deket. Makin menjauh. Nah, itu kan yang lo rasain dalam hal ini ya, keseharian gitu ya. Tapi kalau misalnya dalam ranah kerja gimana? Perbedaannya apa? Pasti lebih sibuk dong kalau pekerjaan. Perbedaannya ya jam kerja sih sebenarnya masih normal ya, maksudnya 3 shift. Oh berarti masih sama kalau jam kerja? Jam kerja masih normal, pagi jam 8 sampai jam 2 siang, biasa jam 2 operan sampai jam 9. Jam 9 operan sampai jam 8 pagi. Seperti biasa, cuman pekerjaannya ini yang berubah. Pekerjaannya makin banyak. Makin banyak. Ya kebayang sih pasti makin sibuk sih. Makin banyak. Biasanya gue cuman nanganin kedaruratannya aja kan. Kayak misalnya serangan jantung. Sebelumnya kan gue kerjanya nih di 119. 119 ini tugasnya atau ranahnya tuh untuk mengangkut pasien-pasien yang ada di rumah yang mengalami kegawat daruratan. Oke. Kegawat daruratannya itu seperti langsung datang ke rumah gitu ya? Langsung datang ke rumah. Jadi misalnya kan gue berada di Kota Serang nih. Jadi warga Kota Serang ini misalnya ada yang mengalami sesak tiba-tiba di rumah, atau serangan jantung, atau kejang, atau misalnya tiba-tiba dia diare berlebihan gitu. Bisa nelpon ke kita di 119. Terus dengan adanya pandemi ini, kita juga ikut
apa namanya, berkesinambung di sini, ikut mengevakuasi juga. Itu sih tambahannya. Jadi biasanya kita cuman menangani kegawat daruratannya aja sebelum ada COVID. Setelah ada COVID ini, kita juga ikut mengevakuasi COVID ini. Lu pernah ini nggak sih, pernah menemukan pasien yang positif gitu? Yang lu tanganin sejauh ini, pernah nggak? Ada. Ada. Maksudnya, rasanya gimana gitu? Maksudnya, kalau gue sih jujur agak parno sih. Ya maksudnya dengan tahu corona itu gampang nular gitu ya. Terus kayak lu harus deket dan lu harus menangani gitu. Ya walaupun gue yakin pasti safety kan. Maksudnya dari segi peralatan, pakaian dan lain-lain kan lengkap gitu. Yeah, Tapi yeah. tetap aja gitu ya. Apalagi kan ya lu tetap pulang ke rumah kan? Tetap kan, ya maksudnya dengan lu aktivitas di luar ya gitu kan, kayak banyak komunikasi atau mungkin banyak kontak sama orang-orang yang katakanlah berpotensi corona gitu, terus lu pulang ke rumah, lu ketemu keluarga lu, emang lu nggak khawatir ya? Lu tuh bawa penyakit ke rumah. Sebenarnya kalau khawatir pasti ya, pasti khawatir banget kan, apalagi kan masalahnya kita menangani itu kehilangan nyawa, ikhlas antara terus juga kita kan istilahnya, takutnya orang tua di rumah kan, kita juga khawatir kan, kita misalnya habis bawa pasien nih, misalnya habis bawa pasien corona, ODP atau PDP atau OTG yang sudah positif dan yang sudah positif swab-nya. Itu kan semua kita bawa kan, kita bawa semuanya. Dan itu setelah kita bawa, otomatis kan kita pulang kan. Tapi juga kayak di rumah tuh, gue pulang nggak ya? Iya. Ya jadi maksudnya tetap ada tetap ada ya rasa khawatir lah ya sebetulnya. Tetap ada rasa khawatir. Itu yang jarang keluar ke rumah gitu kan. Nah, terus lanjutin aja. Terus kan di rumah juga sering nanyain orang tua tuh, kamu lagi mengevakuasi nggak gitu kan? Dan mereka pun khawatir kan sebenarnya kan? Iya, kan sebelumnya gue kasih tahu kan, kerjaan gue ada tambahan gitu kan sama orang tua kan, kerjaan gue ada tambahan, terus kata orang tua, ya udah yang penting hati-hati gitu kan. Tapi setiap gue berangkat kerja dan pulang kerja tuh pasti ditanyain, abis mengevakuasi nggak gitu kan. Gue juga sebenarnya kan sebelum nyampe rumah pun, sampai gerbang pun gue nggak boleh deketan dulu, nggak boleh deket sebelum gue bersih-bersih. Oh gitu. Iya, walaupun di kantor juga gue udah bersih-bersih ya, maksudnya udah mandi, udah apa gitu, pokoknya udah beres. Tapi yang namanya gue ya ada khawatir aja sama orang tua, sama yang di rumah gitu. Makanya gue kalau udah sampai rumah jangan deket gue dulu gitu tuh, jangan deket gue dulu sebelum gue buka baju, buka apa gitu kan, terus langsung ke kamar mandi, baru udah kita ngobrol gitu. Jadi benar-benar ketika lo pulang pun lo harus mastiin kalau ya lo bersih-bersih lagi gitu ya. Udah bersih, walaupun di kantor udah mandi. Ya maksudnya sampai 2 kali gitu ya, saking khawatir. Iya, sampai 2 kali. Kan. Nah, menarik gini sih. Cuma gue nggak tahu ya, kira-kira lo mau nyebutin nominalnya atau enggak ya, terserah. Cuma bolehlah kasih gambaran, maksudnya ada insentif kan, jadi ketika lu makin sibuk nih karena wabah gitu kan, otomatis ada uang di luar dari kewajiban lo, hak lo di waktu-waktu normal gitu ya. Ada nggak sih? Duit tambahan lah. Ada nggak? Sebenarnya ada.
Sebenarnya ada. Kok sedih gitu? Orang tuh kalau dapat duit tambahan tuh seneng gitu ya. Wah, ada insentif nih gitu ya. Ini Kenapa? gue nggak tahu ya antara seneng apa sedih gitu kan. Sebenarnya ada kan ya, tahu sendiri maksudnya presiden juga menganjurkan kalau misalnya ada uang lebih atau intensif gitu kan. Ya kan? Kita juga mengharapin intensif ada gitu di sini. Tapi belum turun. Belum turun. Itu maksudnya dan belum turun itu yang dari awal banget atau yang bulan ini aja? Dari awal. Oh, dari awal emang belum turun? Belum. Oke, berarti kalau misalnya dan itu hitungannya dari kapan sih? Berarti dari akhir Mei kah atau dari awal April hitungannya? April lah, dari April. April berarti ya. Ya, berarti April. terhitung harusnya kan maksudnya harusnya yang bulan April itu insentifnya dibayarkannya pas ya katakanlah penggajian Mei gitu kan, Dan nanti bentar lagi Juni nih berarti harusnya udah masuk bulan kedua kan. Dan itu bulan belum kedua. cair. Belum cair. Dan tahu nggak? Kenapa? Gua nggak tahu nominalnya berapa. Oh. Jadi lu belum tahu? Enggak, maksudnya emang enggak dikasih arahan gitu sama atasan atau sama kepala rumah sakit? Ya, awalnya kan kita sih sebenarnya bukan di rumah sakit ya. Maksudnya ya di kantor gitu kan. Oh, awalnya di bawah dinas kesehatan ya? Iya, di bawah dinas kesehatan. Okay. Sebenarnya ya ada nominalnya segitu gitu kan. Ya segitulah, maksudnya gue nggak bisa nyebutin. Atau gini deh ya, maksudnya ya gue ngehargain gitu untuk gak nyebut nominal gitu. Tapi gini deh, menurut lo sendiri itu tuh sebanding nggak sih dengan tugas tambahan yang lo emban gitu selama 2 bulan terakhir gitu? Sebanding nggak sih? Enggak. Sama sekali enggak. Enggak. Atau berapa persen deh dari dari mungkin nilai ideal yang menurut lo gitu. Jadi mungkin lu kan sempat dengar nih kira-kira bakal dapat berapa gitu ya. Nah, menurut lu nominalnya tuh baru berapa persen sih dari seharusnya tanpa harus nyebutin ya nominalnya berapa? Gini loh. Gua ini kan maksudnya uang intensif ini kan gua nggak tahu dapatnya berapa nih. Pasnya berapa? Ya kan? Jadi kemarin awal kita rapat gitu kan, dapatnya ya segitu gitu kan. Terus ada perubahan lagi, katanya nggak tahu dipangkas atau nggak tahu apa ya, maksudnya ada perubahan lagi. Belum cair lebih iya. lebih kecil lagi dibanding yang awal, yang rapat awal nih. Terus dipangkas yang kedua ini kan lebih kecil lagi nih kan. Lebih kecil ini, dan baru sebelum Hamin 5 ya, Lebaran, Hamin 5 Lebaran, ya rapat lagi kan. Dan itu katanya tidak ada intensif sama sekali. Wow. Jadi hanya ada cuman uang checkpoint. Uang checkpoint? Iya, intensif. Jadi intensifnya itu beralih ke checkpoint. Checkpoint itu berarti apa? Hitungannya gimana kalau checkpoint itu? Ya checkpoint kan sebenarnya kalau ke gue ini kan, kalau ke kerjaan gue ini kan sebenarnya nggak ada sangkut pautnya ke kerjaan gue gitu kan. Checkpoint tuh kayak misalnya kayak jadi di Serang ini ada 6 titik untuk checkpoint. Oke. 6 titik kan, gua kebagiannya di tol Serang Barat dan Serang Timur, pintu tolnya. Dan kita itu kan sebenarnya kita nggak setuju kita diikut sertakan untuk checkpoint kan, karena kerjaan kita jadi double nyok. Kerjaan gue jadi double. Pertama, gue juga harus nanganin kalau misalnya ada telepon. Iya, betul. Harus kita tanganin. Yang kedua, kita harus standby di checkpoint itu.
Oh, iya, iya, iya. Sorry, gitu. Jadi checkpoint itu pemeriksaan kesehatan gitu? Atau gimana sih? iya, jadi pemeriksaan Jadi awal. setiap ada orang yang masuk ke kota Serang gitu kan, lewat tol Mm-mm, Serang Barat mm-mm, sama tol Serang Timur, nah, mm-mm, nanti lo yang mm-mm. ngecek gitu ya? Nanti gue yang ngecek. Oke, oke, oke. Gue yang Nanti ngecek. Kalau nanti misalnya, kalau gue balik ke Serang berarti nanti gue ketemu sama lo ya? iya pasti. Ya, ya lolosin bisa kali ya. Sebenarnya sih, sebenarnya sih checkpoint itu kan hanya ukur suhu ya. Iya betul betul. Hanya ukur suhu, hanya ukur suhu. Terus juga ditanya paling habis dari mana dan mau kemana. Terus keluhannya apa gitu. Oke. Oh jadi Jadi pemeriksaannya cuma suhu aja? suhu aja. Oh. Tapi gini deh, Jo. Suhu. Masa ya gue beberapa kali sih waktu awal-awal banget di akhir Maret waktu gue masih maksudnya masih bisa pindah-pindah kota gitu ya. Ya gue beberapa kali dites suhu dan ya relatif normal gitu. Cuma gue banyak misalnya baca artikel atau nonton berita tuh seberapa ini, maksudnya akurat nggak sih? Cuma dengan ngukur suhu kayak gitu, bisa meleset nggak sih sebetulnya? Kalau menurut gue sih ya, uh, ada beberapa faktor ya. Maksudnya, menurut gue pribadi sih kayaknya kalau hanya untuk suhu, sebenarnya kan suhu mobil itu kan, gue pribadi kayaknya nggak akurat gitu loh. Karena pertama, karena terpengaruh dari suhu AC. Oh benar benar AC benar benar. mobil kan, suhu AC mobil, terus juga yang pasti sih suhu mobil ya. Suhu mobil kan kadang di mobil itu ada beberapa orang yang nyalahin mobil, yang nyalahin AC mobil gitu, maaf, yang nyalahin AC mobil, dan ada beberapa orang yang maksudnya tidak menyalakan AC mobil gitu kan. Oke, iya sih, benar 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 benar. Oh berarti maksudnya Jadi nggak begitu akurat ya. Tapi yang tujuannya apa sih ngecek suhu tuh maksudnya ada batasan minimal kan berarti kan? iya iya. Jadi nih, cek suhu itu kalau misalnya ada apa sih namanya, pengendara satu mobil nih. Di dalam mobil itu gue cek nih. Gue cek di mobil itu misalnya ada pengendara misalnya yang nyetir, yang mengemudinya dia suhunya 37,5. Kan batasan suhu itu kan, demam itu kan 37,5 kan? 37,5, oke. 37,5 sampai ya 40 derajat. Okay. Itu 40 derajat itu 40 apa namanya? 40 Celcius itu. Itu kan udah tinggi banget kan? Udah diwajibkan si pasien ini harus konsul ke rumah sakit atau ke klinik terdekat. Oke. Jadi nih misalnya nih gue cek nih, misalnya si pengendara ini ada suhunya 37,5. Jadi si pengendara ini kita suruh minggirin dulu mobilnya. Suruh pinggirin dulu mobilnya, terus kita apa sih namanya, istilahnya anamnesa atau menganamnesa si pengendara ini. Dia demamnya udah berapa hari misalnya gitu kan. Jadi setelah ada yang suhunya itu memang tinggi, yang tadi ya batasnya itu 37,5 ya? 0,5. Nah, baru lo tanya-tanya lagi gitu buat tahu gejala dia tuh apa aja gitu ya? Iya. Jadi setelah itu kan gue anamnesa atau ditanya-tanya ya, maksudnya dia ada selain demam ini dia ada keluhan apa lagi gitu kan. Ada keluhan apa lagi kayak misalnya yang mengarah ke COVID, batuk atau pilek atau BAB berlebihan atau diare gitu kan. Terus sakit tenggorokan gitu atau pusing atau lemas gitu kan. Jadi kita kaji di situ, kaji di situnya, di apa namanya, di tolnya itu.
ada tempat untuk pemeriksaan pengkajian di Oh situ. iya. Jadi kalau misalnya si pasiennya kadang sih gue ini juga ya, maksudnya agak kesel juga ya. Jadi pas si pasiennya ini nggak tahu ketakutan, apa emang nggak tahu, maksudnya dia males ngutarain keluhannya dia atau apa gitu ya. Iya, jadi mereka tuh seolah-olah cuman, ini mah baru 1 hari gitu, demamnya baru hari ini aja gitu. Iya. Jadi baru ini aja. Terus kan gue tanya, ada batuk nggak, ada pilek nggak, ada apa? Enggak kok, padahal di situ dia kayak nahan batuk gitu loh. Oh iya. Oh jadi ada orang-orang yang justru nggak terbuka ya? Nggak terbuka, makanya kita sendiri pun kesel gitu kan. Kenapa sih? Maksudnya itu juga buat kesehatan dia sendiri, buat kesehatan yang lain gitu kan. Kenapa harus ada tutup-tutupin? Toh itu pun kita kan ngasih pilihan ke si pasiennya ini, ke si pengendara ini, mau diantar kalau misalnya emang dia ada keluhan yang tadi gue sebutin itu kan ya, yang tadi gue sebutin, misalnya cuman dia demam, batuk gitu kan, kita arahin apakah si pengendara ini mau kita antar untuk ke fasilitas kesehatan terdekat, atau si pasien ini sendiri gitu tuh, dia sendiri ke fasilitas kesehatannya gitu. Benar. Padahal kita tuh, sorry gue potong. Nah berarti kan ketika pemeriksaan itu lo sempat nemuin kasus yang dimana justru orang yang berpotensi ini malah nggak terbuka kan? Ya mungkin ya kalau menurut gue sih emang wajar sih, karena ya mungkin dia juga khawatir ya. Karena jujur ya, gue juga kalau misalnya kemudian ya amit-amit nih, gue ada beberapa gejala gitu ya, ada beberapa gejala entah itu mungkin gue demam atau batuk atau apa, gue pun sebetulnya ya maksudnya kalau untuk pemeriksaan kesehatan gue mau gitu. Tapi kalau untuk kemudian dirawat di rumah sakit itu yang gue tuh kayak ya jujur kalau dari gue sih takut gitu. Jadi lebih enaknya tuh mendingan gue ini karantina sendiri di rumah gitu sebetulnya ya. Apa namanya, karena pasti ya masa gila lah ketika lo harus stay di rumah sakit, lo harus karantina di rumah sakit tuh kayak ngaruh ke psikologis, dan bisa-bisa justru karena psikologis lo jelek, apa ya katanya kan kalau misalnya mood kita, psikologis kita berantakan itu ngaruh ke imunitas kan sebetulnya kan. Ya kan, jadi sistem imun kita itu yang justru malah jadi drop gitu kan sebetulnya gitu. Nah, yang mau gue tanyain itu, pernah nggak sih lo nanganin kasus ya di luar dari yang checkpoint tadi ya, yang lo tadi bilang lo datang ke setiap rumah gitu ya, kalau misalnya ada pengaduan, lo pernah nggak sih nanganin orang yang ngeyel atau yang paling ngeselin deh? Yang paling ngeselin tuh yang kayak gimana sih? Karena ya maksudnya ya kasusnya akan sama kayak tadi gitu. Jadi orang-orang tuh bakal apa ya, kayak ya takut lah atau mungkin kayak kurang pengetahuan gitu, akhirnya ngelakuin sesuatu yang sebetulnya nggak perlu gitu. Pernah nggak sih lu punya pengalaman nanganin orang yang aneh atau yang bikin lu tuh kesel gitu? Pasti pernah dong, 2 bulan nih. Pernah. Waktu ada beberapa ya, maksudnya ada beberapa yang nelpon ke kita. Ada beberapa nelpon yang ke kita. Jadi yang nelponnya itu bukan pasiennya. Bukan pasiennya, siapanya? Bukan. Jadi yang nelponnya itu malah kayak Pak RT, RW gitu. Oh, jadi dia nelpon, Pak RT atau RW-nya ini nelpon mewakili warganya gitu ya? Iya. Terus gimana? Ya. Jadi sebenarnya boleh siapapun yang nelpon, boleh siapapun ya, mau Pak RW, mau lurah sekalipun, nggak apa-apa, mau pejabat pun nggak apa-apa nelpon ke kita gitu kan. Asalkan itu data-datanya itu lengkap gitu loh, Nyo. Oke, data lengkap tuh maksudnya apa? Apa aja gitu? Ya, pertama kayak misalnya nama si pelapornya atau nama si pasiennya.
yang Oke. mau dia laporin. Nama Identitasnya berarti ya. pasnya, umurnya berapa, identitas. Terus apa lagi? Identitas lah. Terus keluhan. Oh iya, iya betul. Keluhan si pasiennya ini. Keluhannya apa? Yang selama ini tuh, jadi dia tuh hanya melaporkan, nyebutin identitas, tanpa, nggak, apa sih, tanpa nggak tahu kan si pasiennya ini loh, Nyo. Oh iya, iya, iya sih. Oh jadi Pak RT atau Pak RW-nya ini nelfon ya kan? Mungkin ngasih tahu nih kalau di wilayah dia, di tempat dia tuh ada orang yang mungkin punya gejala. Tapi ketika ditanya gejalanya apa aja, dia nggak bisa ngejelasin. Malah malah si pelapornya ini kayak misalnya gue tanya nih, Pak, keluhannya apa gitu kan. Ini loh katanya, si pasiennya ini demam, batuk gitu kan. Pernah waktu itu ya, pernah waktu itu, ya Allah itu mah kayak kitanya, gimana ya, malu gitu tuh, serasa kita malu, kita ngerujuk ke rumah sakit. Waktu pernah sekali, Heeh. jadi si pasien ini habis dari Malaysia. Oke. Habis dari Malaysia, Daerah ya, mananya? Sebutin aja nggak apa deh. Daerahnya aja. ya adalah nggak bisa, Atau ada ini di deh, daerah, maksud ya kecamatannya ke di apa daerah kek Serang, gitu. dia Iya, di daerah Kota Serang ya. Serang. Oke. Ya, di daerah Kota Serang. Jadi dia si pasiennya habis dari Malaysia. Si pasiennya sih nggak ngelapor kayak yang gue tadi bilang. Si Ah, pasiennya nggak ngelapor ke kita, nggak nelpon, nggak apa, karena si pasiennya ini ngerasa apa namanya, dia tuh nggak ada keluhan apa-apa, oke. nggak ada keluhan apa-apa, dan di bandara pun katanya dicek dia lolos gitu. Maksudnya dia nggak ada apa-apa gitu kan. Ya, terus apa sih namanya, si Pak RT-nya ini nih ya. Si Pak RT-nya lagi-lagi nelpon kita. Nelpon Hmm. kita si Pak RT-nya ini dengan mengadukan, katanya ada salah satu warganya pulang yang dari Malaysia, Hmm. terus juga keluhannya. Jadi si Pak RT ini, gue sih nggak tahu dia berbohong atau apa, atau emang dia gelisah atau khawatir kali ya sama warganya gitu kan. Hmm. Dia mengutarakan kalau si pasien ini mengalami batuk, sesak, demam, Tapi bener pilek nggak? Bener gitu nggak? kan. Iya, iya, nanti dulu nih. Terus kan kita udah kaji, udah ini, sebelum kita berangkat ke lokasi ini kan, ke lokasi si Hmm. pasiennya ini, kita kan harus melaporkan ke fasilitas kesehatan terdekat, kayak misalnya di puskesmas. Oh, di puskesmas terdekat tempat orang itu gitu ya? Jadi kita apa sih namanya, kolaborasi sama puskesmas terdekat. Hmm. Jadi sebelum kita ke sana ke pasiennya, jadi puskesmas yang harus ke sana dulu. Oke. Oh, jadi yang turun pertama kali itu Jadi dari puskesmas dulu penanganannya ya? Ah. puskesmas dulu, dan dari puskesmas itu kan yang harus meriksa si pasiennya ini kan harus dokter ya, Oke. Ah. harus dokter. Jadi harus dokter dari puskesmas meriksa si pasiennya ini, dan ya gue sih nggak menyalahkan siapa-siapa ya. Maksudnya dikira kita tuh dari puskesmas tuh uh, terjun langsung ke rumah si pasiennya ini. Taunya? Taunya ternyata emang dari via WA, via telepon. Oh, jadi konsultasi masalah gejala itu dilakukannya pakai WhatsApp ya? Telepon WhatsApp. Oh, Mm-mm. jadi nggak langsung Dan datang ke rumahnya. dan salahnya ya, maksudnya yang ini nih, kita tuh nggak tahu apakah si pasiennya ini yang mengutarakan keluhannya pas dikaji sama puskesmas. Itu sih pas awal-awal banget corona ya, pas Ah, awal-awal ah, ah. banget corona masuk ke daerah Serang. Awal Hmm. banget itu mah. Ya mungkin, ya karena mungkin
APD terbatas, juga APD belum turun gitu kan. Jadi mungkin puskesmas juga agak khawatir juga, makanya mereka lewat WhatsApp, lewat media Oh iya. sosial, bukan media sosial sih, Oh iya ya lewat benar-benar. HP gitu kan. Terus singkat cerita, kita dapat laporan dari puskesmas bahwa si pasien ini betul gitu kan, betul mengalami batuk, sesak, apa gitu kan, bla 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 gitu kan. Dan kita terjun kan langsung mengevakuasi pasien ini. Terjun Karena langsung karena udah dikonfirmasi langsung kan sama si puskesmas tadi dari ya. puskesmas. Akhirnya lu turun tuh. Silang. Dan puskesmas langsung apa sih ke rumah sakit, apa sih namanya, konsultasi ke dokter rumah sakit. Konsultasi ke dokter rumah sakit, apa sih namanya, terus sudah di ACC dari rumah sakit. Jadi kita langsung terjun ke rumah warganya, rumah si pasien ini ya. Dan tahu nggak, kita ke rumah pasiennya itu, si pasiennya nggak tahu kalau dia mau dibawa. Gue tebak ya, berarti yang konsultasi dengan pihak puskesmas itu adalah RT atau RW-nya ya? Ya maksudnya kan enggak. Oh berat. Oke. Terus gimana? Maksudnya ya pasti ya aneh dong. Maksudnya lu lagi nyantai ya kan, lu lagi rebahan tiba-tiba ada petugas kesehatan datang terus mau bawa lu, kan pasti ya aneh juga gitu. Terus akhirnya gimana? Dia Iya mau nggak? kan? Dia akhirnya mau nggak Iya dibawa? kan? Ya kan kita kan udah pakai APD lengkap, udah maksudnya pakai ya APD lengkap gitu kan, pakai sepatu boot ini segala, baju segala gitu kan. Ya jadi si pasiennya kaget dong. Iya lah, gila loh. Pasiennya kaget. Lah, kok ini ada apa gitu kan? Saya nggak sakit katanya gitu kan. Terus kita sudah jelaskan, Bu, kita dapat laporan dari sini, dari Pak RT-nya, gitu kan, dari Pak RT-nya bahwa Ibu katanya mengalami sesak, mengalami batuk, mengalami pilek, gitu kan, dan demam. Terus si pasiennya, enggak katanya, saya nggak batuk, nggak demam, nggak pilek, nggak Tapi apa, beneran gitu yo, kan. maksudnya pas lu ketemu sama dia, emang dia kelihatannya emang sehat, baik-baik aja gitu. Sehat, baik-baik aja. Dan suami kan si pasiennya perempuan ya, pasien perempuan dan suaminya tuh kekeh kalau misalnya istri saya mengalami apa yang Bapak bilang, katanya saya sudah ke petugas ke fasilitas kesehatan terdekat katanya, dan saya juga Iya tahu iya apa betul yang betul harus sih. saya lakukan gitu Betul kan. betul sih, betul. Ya kan. Terus kan kita udah nego, udah biar si pasien ini dibawa ke rumah sakit gitu kan, dengan alasan yang berbagai macam lah gitu kan. Dan akhirnya si pasien ini mau dibawa ke rumah Oh akhirnya sakit mau? kan. Wah, luar biasa. Mau si pasien ini mau dibawa ke rumah sakit, terus kita rujuk dari ke rumah sakit, salah satu rumah sakit di Serang. Dan ya Allah, asa gimana ya, kita udah sampai ke rumah sakit, kita nunggu dokternya kan, dan itu tuh apa namanya, pas sholat Jumat. Oh iya. Sholat Jumat, kita nunggu dokternya dulu sholat Jumat, inilah. Jadi kita nunggu di rumah sakit itu hampir 2 jam dengan pakaian APD lengkap. Gerah nggak sih Kebayangan itu? sendiri. Gerah nggak sih pakai yang gitu? Kebayangan sendiri dengan cuaca panas, Ya Serang gue tahu APD panasnya kayak lengkap. gimana gitu ya. Iya kan? APD lengkap, ya Allah keringet. Keringet lah udah ke bawah-bawah, udah ke inilah gitu kan. Terus si dokternya nyuruh kita masuk kan. Ya udah masuk katanya kan. Ini keluhannya apa katanya gitu kan. Kita tanya, dokternya nanya. Ini dok, si pasien kita dapat sebelumnya kan ini di apa saya dikaji dulu dengan puskesmas. Puskesmas baru lapor ke kita gitu kan untuk merujuk ke rumah sakit, dan sebelumnya dari pihak puskesmas sudah konsultasi ke rumah sakit. Iya katanya kan, rumah sakit udah tahu kan kalau mau ada pasien ini gitu kan. Dan dokter perawat rumah sakit pun pakai APD lengkap kan.
karena emang takut si pasien ini kan Iya. ada riwayat dari Malaysia. Heeh. Dan itu dokternya mengkaji si pasiennya ini, Bu, Ibu keluhannya apa? Dokter, katanya, saya itu nggak ada keluhan, katanya. Saya itu nggak ada keluhan, cuman saya itu sakit gigi, katanya. Oh my God, gila nggak? Oh, pada akhirnya dia justru ngeluh sakit gigi ke dokternya. Sakit gigi ke dokternya, ke dokter rumah sakit. Oke, cuma gini, apa ya? Jadi kalau gue sih yang nggak habis pikir gini, ketika kemudian lu datang ke rumahnya dan lu dapat info dari orangnya langsung bahwa sebetulnya dia nggak punya gejala apa-apa selain sakit gigi tadi ya, selain sakit gigi tadi. Lu sempat ini nggak sih, maksud tim lu tuh sempat komunikasi sama puskesmas lagi nggak? Waktu itu? Kan kita kan di itu kan tidak bawa handphone kan ataupun apa gitu Iya, kan, iya, iya. karena khawatir kalau kita megang handphone atau HP gitu kan, HP-nya itu terkontaminasi. Oh iya betul. Karena kita waktu itu belum ada, tahu nggak sih, tempat untuk menyelam itu loh untuk HP. Oh iya Apa sih tahu. namanya? Apa Gue namanya nggak sih tahu itu? namanya sih, tapi gue tahu barang itu ya. Ya, tapi kan Yang itu buat kan. nyimpen HP. Kalau sekarang sih ada. Jadi kita nggak bawa HP sama sekali karena kita udah tahu dari puskesmas sudah konfirmasi ke rumah sakit. Jadi kita hanya merujuk aja. Jadi kita nggak ada konfirmasi lagi ke puskesmas. Oke. Nah gini yo, menarik ya. Jadi kalau gue sih ya, kalau menurut gue sendiri sebetulnya ya keluhannya ke dokter rumah sakit. Jadi gini, kalau gue ngelihatnya ketika ada kasus ini ya, gue tuh menariknya itu adalah sebetulnya pertanyaannya, maksudnya Pak RT salah nggak? Pak RT ya salah kayak gitu. Maksudnya mungkin dia terlalu khawatir gitu dan dia nggak konfirmasi langsung ke orangnya. Ya maksudnya kan yang tadi lo bilang kan sebetulnya siapapun boleh nelfon kan sebetulnya. Dalam artian boleh mewakili kan, yang penting udah diperiksa dulu gitu. Ya jadi jangan cuma dugaan doang gitu. Jangan mentang-mentang dia dari Malaysia, Pak RT-nya panik, akhirnya ngelaporin dan kasih laporan yang kita nggak tahu dari mana asalnya gitu ya. Dan puskesmas juga maksudnya ada ini nggak sih? Ada apa ya? Ada standar khusus nggak sih? Ada standar khusus nggak sih? Misalnya terkait dengan penanganan. Kayak misalnya prosedurnya emang boleh konsultasi cuma lewat WhatsApp doang, telepon doang. Kayak gitu. Sebetulnya prosedur itu ada nggak sih? Jadi supaya sebenarnya hal-hal yang kayak gini tuh apa ya, nggak perlu terjadi gitu. Ya. Tertulis ya? Sih, prosedur tertulis gitu ada nggak? Sebenarnya sih kayak misalnya kan kita udah mengedukasikan, kayak kita misalnya bikin poster di jalan-jalan gitu kan, kalau misalnya ada keluhan atau yang mau bertanya tentang COVID ini silakan hubungin 119 gitu kan. Dan untuk masalah kayak misalnya prosedur atau SOP, sebenarnya harusnya sih terjun langsung ke pasiennya ya. Iya, idealnya gitu kan. Harusnya, kan? ya langsung. Harusnya langsung ke pasiennya, biar tahu kondisi si pasiennya bagaimana, keluhannya gimana. Kan kalau misalnya lewat HP ataupun lewat WhatsApp gitu kan, jadi nggak tahu gitu tuh real si pasien ini gitu. Harusnya sih langsung ke pasien. Ya. Cuma mungkin kondisi ini kita maklumi yang tadi lu sempat bilangnya bahwa mungkin puskesmas ini karena mungkin peralatannya belum lengkap untuk menangani langsung ke lapangan kan. Akhirnya dia pun nggak mau ambil resiko dan ya udah konsultasinya ya lewat HP aja gitu ya. Ya walaupun pada akhirnya ada miskomunikasi kan di situ. Pada akhirnya ada miskomunikasi. Nah, yuk. Jadi apa ya namanya? Ini deh kalau misalnya kan kali aja nih yang nonton ada yang emang dari dari Serang atau mungkin dari wilayah-wilayah lain. Sebetulnya prosedurnya tuh kayak gimana sih yang seharusnya gitu. Jadi ketika misalnya gue ngalamin beberapa gejala yang condong ke potensi corona tadi,
apa sih yang harus gue lakukan sebagai warga gitu supaya gue nggak salah prosedurnya nih gitu.